Shalom, selamat hari Minggu, sahabat-sahabat CBN semua. Jumpa lagi, kita mau kembali beribadah pada hari Minggu ini bersama kakak-kakak di sini. Ada Kak Fani, ya, dan cantik di belakang nih akan ngiringin kita kali ini. Ya. Namanya siapa? Kakak siapa? Kakak Margareta. Ya, luar biasa. Kakak dulu. Kakak siapa namanya? Sudah pada kenal, Josephine. ya. Oke. Satu minggu kemarin kita sudah merasakan kasih setia Tuhan ya, penyertaan Tuhan ya. Sekarang Kak Fani saatnya kita untuk masuk ke tahtanya Tuhan. Kita siapkan hati kita, boleh kita siapkan hati kita semua. Sahabat-sahabat semua boleh berdiri, boleh bangkit dari duduknya ya. Kita mau angkat pujian kita, tahta suci. Sebab
surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali Tuhan kami hadir ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh hati kami rindu ya Bapa, bahwa setiap kami Tuhan untuk kami lebih lagi ya Bapa, lebih lagi Tuhan mencari wajah-Mu ya Bapa. Sekalipun Tuhan kami terpisah jarak dan waktu Tuhan, tapi hadirat-Mu Tuhan menyatukan setiap kami. Hadirat-Mu ya Bapa yang akan membebaskan setiap kami Tuhan. Bawa Tuhan setiap kami mendekat kepadamu ya Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan untuk kami dapat memulai ibadah ini ya Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu. Mari beracara Tuhan dari pertama Tuhan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sahabat-sahabat CBN semua, ya sekarang kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian. Kita angkat lagi satu pujiannya Kak Fani, sebab Tuhan baik, amin. Boleh nari nggak boleh malu ya teman-teman ya, tepuk tangan juga boleh. Ajak mama papanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita sama-sama masuk ke hadiratnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kemuliaan luar biasa. Ya, Nah teman-teman, sekarang waktunya kita mau dengar firman. Teman-teman siapin Alkitabnya ya. Kalau bisa jangan pakai handphone, tapi pakai Alkitab yang benar-benar Alkitab ya. Bisa diberi tanda, jadi nanti teman-teman akan ingat gitu ya. Yuk, boleh ajak mama papanya duduk bersama biar sama-sama diberkati di dalam rumah ya. Kita siapkan, kita mau dengaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita tangkap, dan biarlah firman Tuhan ini boleh ditabur, ditanam di hati kita supaya bertumbuh dan berbuah ya Kak ya. Dan kita menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Yuk siapkan hati kita, kita mau angkat pujian. Inilah rinduku kepadamu. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, jadikan ini sebagai kerinduan hatimu. Ini
sahabat-sahabat yang di rumah bagaimana pujiannya sama Tuhan? Pasti semua bersuka cita. Iya, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Semua tutup mata. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu, di mana kami sudah memuji Tuhan, di mana kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua Tuhan, terlebih kakak guru sekolah minggu yang sedang menyampaikan firman, urapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini kita ambil dari Mazmur 148 ayat 13. Judul firman bagi kita pada hari ini, memuji Tuhan. Di mana kita tadi sudah memuji Tuhan, di mana kita mau menyembah Tuhan, kita sudah merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita baca bersama-sama. Semua harus membaca ya anak-anak. 1, 2, 3. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Firman Tuhan pada kita pada hari ini anak-anak, firman mengatakan supaya kita anak-anak Tuhan selalu memuji-muji Tuhan. Tuhan mau supaya kita memuji Tuhan, ya. Jadi bagaimana supaya hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Mari anak-anak, kakak percaya kalian sudah pada besar, madya, tunas, remaja, sudah termasuk remaja semua. Ya, kalian sudah bisa mengerti bagaimana memuji dengan benar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, karena firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Tuhan itu maunya dipuji, maunya disembah anak-anak. Nah, mari kita belajar bagaimana kita memuji Tuhan. Kita mau merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, di saat memuji Tuhan, aku bertakhta di atas pujian. Nah, coba kalau kita lihat lagi di Mazmur 34 ayat 2, bagaimana dikatakan firman Tuhan di situ, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ini Raja Daud berkata seperti itu loh. Mari kita lihat dulu di bagaimana Raja Daud memuji Tuhan. Dia berkatakan begini anak-anak, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Itu kata Raja Daud. Dulu sebelum Raja Daud menjadi raja, dia seorang gembala anak-anak. Gembala. Dia membawa domba-dombanya ke ladang. Sesudah dia mengembalakan domba-dombanya, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan di ladang. Karena dia merasakan ada kuasa. Di dalam pujian, di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan. Sehingga sekalipun singa atau harimau yang datang menerkam domba-domba yang dia pelihara, yang dia gembalakan, dia bisa melawan singa, harimau. Dia bisa lawan sehingga domba ini tidak jadi dimangsa oleh harimau. Kenapa dia mempunyai kuasa yang begitu dahsyat di dalam hidupnya? Karena dikatakan tadi, di dalam mulutku selalu ada puji-pujian untuk Tuhan. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kakak sangat percaya. Sangat percaya. Belajar kita memuji Tuhan. Terlebih hari-hari ini di mana dunia sedang berduka. Indonesia
sedang merasakan kedukaan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan karena perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa sehat, kita bisa memuji Tuhan sampai sekarang. Selalu kita bersyukur. Jadi belajar untuk memuji Tuhan. Kalian sudah bisa memuji Tuhan, masuk ke kamarmu, tutup pintumu, berdoa, minta Tuhan pulihkan Indonesia ini, supaya kalian bisa bersekolah di sekolah seperti dahulu. Kakak percaya kalian sudah rindu pergi ke sekolah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari belajar kita untuk memuji Tuhan. Kita lihat lagi karakter Daud, bagaimana dia sangat berkuasa karena Tuhan kasih kuasa. Nah, bagaimana dia menghadapi peperangan setelah dia menjadi raja. Banyak sekali rintangan, bahkan yang ingin mencabut nyawanya pun, orang-orang yang mau mencabut nyawanya, dia tidak gentar sama sekali. Karena apa? Semua karena kuasa Tuhan. Karena dia percaya Tuhan selalu ada bagi Raja Daud. Kalau kita lihat bagaimana dia menghadapi orang Palestina, mari kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Palestina, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Sangat gampang, sangat tenang dia. Karena apa dia merasakan tenang? Karena hadirat Tuhan ada di dalam hidupnya. Coba, mungkin kita kalau ada lawan untuk berjalan di depan rumahnya aja kita nggak berani. Tapi karena Raja Daud begitu percaya ada Tuhan di dalam hatinya, pedang, tombak, lembing, semua tidak ditakutkannya. Semua dia rasakan ada Tuhan yang menyertai. Adakah kita merasakan kalau kita dekat sama Tuhan, ada kuasa itu di dalam kehidupan kita. Bila Raja Daud dipenuhi oleh kuasa karena dia rajin anak-anak memuji Tuhan. Mari Ibu Guru mengajak anak-anak yang ada di rumah, bahkan yang di luar kota pun, baik itu yang di Manado, baik itu yang di Sidikalang, di Magetan, di Lampung, kakak mengajak, mari belajar untuk memuji Tuhan, mari belajar untuk berdoa. Memohonlah kepada Tuhan, kita semua memohon kepada Tuhan, terlebih supaya Indonesia ini segera dipulihkan oleh Tuhan. Jadi, anak-anak firman Tuhan cukup sampai di sini. Ya, di sini ada pertanyaan yang kakak berikan. Bagi siapa yang bisa menjawab, silahkan dijawab, dikirim ke nomor yang di bawah. Tapi kakak mau jawabannya jangan singkat, jelas semua diterangkan, ya. Sekalipun itu panjang jawabannya, itu yang lebih, kalau panjang tapi jelas, itu yang kakak harapkan. Jangan disingkat-singkatkan seperti zaman sekarang. Mau WA-in, aku sudah berangkat, ngomong begitu, aku sudah OTW gitu. Nah, kakak nggak mau seperti itu, jelas kata-katanya. Bagi yang itu, bagi yang mendapatkan memang benar jawabannya, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu kasih hadiah. Pertanyaan yang pertama, apa yang diperkatakan Raja Daud kepada orang Palestina itu? Kakak ulangi, apa
apa yang diperkatakan Raja Daud kepada orang Palestina itu. Nomor 2, apa yang dilakukan Raja Daud sehingga kuasa yang luar biasa ada di dalam dirinya. Pertanyaan nomor 3, kuasa yang ada pada Raja Daud bisa nyatakah itu di dalam hidup kita? Ya, cukup sampai di sini. Yang jelas jawabannya ya nak ya. Ya, firman Tuhan. Cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat CBN, tadi sudah dengarkan ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Murni tentang Daud ya Kak Fani yang senang memuji Tuhan. Aku juga percaya ya, pasti semua yang di rumah, sahabat-sahabat yang di rumah juga punya jiwa-jiwa yang selalu rindu untuk puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai Kak Fani, tetapi kita masih mau terus bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Yes. Ya, karena kasih-Nya itu sungguh tiada taranya hari ini, besok, atau seterusnya sampai nanti ya. Kita mau akhiri ibadah kita mau angkat pujian kita, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
Bapak, kami sudah siap beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Hanya karena penyertaan-Mu saja kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Hari-hari ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang sertai setiap orang tua kami dalam pekerjaan mereka hari-hari ke depan. Tuhan juga yang beri kesehatan dan lancarkan rezeki mereka Tuhan, agar mereka bisa memenuhi setiap kebutuhan kami walaupun kami saat ini masih dalam keadaan pandemi. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan belajar kami 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau juga yang memberikan kepintaran buat kami masing-masing, agar kami dapat menyerap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Walaupun kami masih melakukan pembelajaran secara online Tuhan, tapi boleh kiranya kami mendapatkan pengetahuan yang baik daripada guru kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat bijaksana buat mereka, jadikan mereka guru-guru-Mu Tuhan, yang bisa mengajarkan, memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak-anak yang percaya katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.